Oke guys, balik lagi dengan podcast Sastra Jepang Bina Nusantara minggu ini. Yeay. Halo semua. Halo. Balik Ayo. lagi sama kita. Nama gue Afkar. Gue Jodiang. Nah, dan kali ini ya temanya masih sama lah, masih berhubungan dengan topik kita minggu lalu. Iya, masih ini part 2-nya ya. Iya. Nanti sampai part berapa ini ya? Kalau belum selesai ini panelnya ya. Gak tahu dah. Nah, sebelumnya kita mau nanya nih. Apa tuh? Nah, kan ini udah sebulan ya. Sebulan nih kita di karantina di rumah kan. Iya, sebulan. Nah, kalian udah ngapain aja nih di rumah? Ya, ada yang Gimana? udah mulai lupa cara jalan. Gila. Ada yang lupa dunia luar bagaimana bentuknya. Lupa ke binus kan. Ada yang udah mulai kelihatan lumutnya di bagian badannya. Astagfirullah. Gak Atau mandi berapa hari anjir. Aduh, oke dah. Lu di rumah mulu ya? Cuma di rumah. Ngapain keluar? Gue di rumah juga, di rumah Udah, orang tapi. udah alergi sama sinar matahari. Udah kayak Waduh, vampir. udah sih mah. Ya buat kalian ya jangan keluar lah. Keluar kalau ada keperluannya aja. Iya, kalau misalnya keluar ini ya ngomong-ngomong gitu. Nah ya, pamit dulu. Benar juga. Anyway, kita ada masih sama topiknya sama minggu lalu. Nah, mungkin Jody bisa Ini gue menjelaskan. iya. Nah, nih gue ada berita nih ya. Gue dapat dari Facebook sini ya. Dia katanya Apa tuh? Shinzo Abe, Perdana Menterinya Jepang kan ya. Bener kan ya? Ini dia bagiin masker gratis ke ke rumah ke tiap keluarga di Jepang lah gitu. Ya kan? Gratis. Iya, 2 masker setiap kepala keluarga. Jadi baginya secara gratis nih gitu ya. Nah, ini maskernya dia bisa masker kain jadi bisa dicuci pakai berulang-ulang. Jadi nggak yang bukan yang sekali pakai buang gitu. Gitu ya. Iya, yang itu kan bikin limbah ya sekali pakai. Ini jadi nggak sekali pakai, jadi dia bisa dicuci dipakai berulang-ulang. Nah tapi aksinya dia ini malah jadi dikritik sama penduduk Jepangnya sendiri yang dibagiin maskernya. Bisa gitu? Iya, karena menurut orang-orang Jepang ini mereka nggak butuh masker. Yang mereka butuh itu bantuan dana sama bantuan bisnis mereka, karena kan ya sebenarnya kalau nggak ada orang di jalanan, nggak ada orang yang keluar rumah, orang yang bisnis di jalanan itu gimana? Yang jualan, yang buka toko nggak ada yang datang. Berarti problemnya sama kayak di Indonesia ya? Ya iya, nah mereka lebih butuh bantuan seperti itu kan. Di rumah doang ngapain pakai masker ya kan? Gitu loh maksud mereka tuh kayak gitu. Sampai dibikinin meme-nya gitu. Cuman itu gue nggak save tuh. Orang Jepang bikin meme kocak juga. Jadi orang biasa pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Jepang. Gitu. No chill. The Japanese government will be sending 2 cloth masks per household to handle the pandemic. Apparently it isn't an April prank. Meme came quick. Man, Abe can't catch a break. Padahal dia kirimin tuh sampai ke 50 juta rumah di Jepang gitu. Banyak banget kan gitu. Cuman ya mereka lebih butuh uang tunai sama kompensasi bagi bisnis mereka yang kena imbas dari virus pandemik ini gitu. Terus sisi positifnya nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia orang sampai nimun masker. Kalau di sana ditebarin. Di sana malah dibagiin. Di sini juga ada sih yang bagiin. Cuman nggak. Ya gitulah. Sama. Problemnya tetap sama lah. Gue juga mikir sih kalau lagi kayak gini yang jualan tuh gimana ya? Iya sih. Pada tutup kan, gitu. Orang nggak ada yang beli. Nggak ada yang keluar ya. Iya. Nggak ada yang keluar. Terus pasti pendapatan mereka juga seret sih ya. No wonder mereka marah-marah sama pemerintah. Nah ini ada lagi nggak soal kayak pemerintah Jepang nih? Nah ngomongin pemerintahan nih. Nah pemerintahan Jepang itu kadang-kadang kalau yang tadi kan masker ya lucu sih. Ada yang lebih lucu lagi. Apa tuh? Orang yang ibaratnya no life
atau No bahasa life. Jepangnya Life. no life. No Gak life. ngapa-ngapain, kerjanya di depan komputer, mungkin nonton anime ya, Anim ya, no life ya, anim ya. nonton Anime idol main, itu ya. main game, nggak mandi berhari-hari di Ah, kamarnya terus ah, nggak itu keluar dia. rumah. Apa tuh namanya tuh? Nah, kalau bahasa Jepang namanya hikikomori. Oh, hikikomori. Atau orang yang nggak pernah, yang mengurung diri dari masyarakat. Need ya, Nah, need ya. Need ya, biasanya dia kan not in education, in training. Satu lagi apa ya? Gue lupa juga. Education, Satu lagi apa ya? Pokoknya bakal kayaknya training sama training. Iya, Kayaknya lupa ada, ya. gue lupa aja. Anggap aja education-nya 2 kali ya. Iya, education, training. Nah, employment anjir. Oh iya. Employment, astaga. Iya, lupa. Not in education, employment, and Training. Nah, itu namanya hikikomori. Ya, no life lah. Lu Wah. punya kehidupan anjir. Nah, orang-orang kayak gini nih kan biasanya dipandang negatif ya sama masyarakat Jepang gitu. Iya, dianggap jangan ditiru lah. Iya, jangan ditiru lah. Ya kalian makanya kuliah yang benar. Kalau yang yang nggak kuliah ya mungkin kerja yang benar lah, yang make your life mean something gitu kan. Anjir, gue udah kayak apaan ya, gede banget ya, wise man ya. Iya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah anyway, ini hikikomori ini yang dipandang negatif sama masyarakat ini ditunjuk nih, tiba-tiba mereka dikasih kerjaan sama pemerintah Jepang sebagai ahli strategi karantina. Oke, siap. Bayangin tuh orang itu ibaratnya nih, kan mereka hidupnya mungkin nggak punya rumah sendiri ya, let's say lah mereka nggak punya rumah sendiri gitu kan. Mereka numpang sama orang tuanya kayak gua begini nih, nggak punya kerjaan, main game mulu gitu kan, terus nggak pernah keluar, nggak bersosialisasi, nggak mandi lagi gitu kan. Kerjanya mesen barang Amazon. Iya tuh biasanya tuh. Ngabisin duit gua mulu gitu kan. Tahu-tahu 16 tahun kemudian dia keluar, "Mah, gua punya kerjaan," gitu. Ditunjuk sama pemerintah lagi. Itu bayangin deh tuh. Sama orang-orang yang yang mimpin negara, lu ditunjuk, yang tadinya nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan. Mungkin gue mau coba kali ya, 16 tahun gue di rumah gitu. Buset. Gila, nunggunya 16 tahun sampai membusuk. Gue aja sebulan di rumah udah membusuk. Nah, ini nama orangnya Dakura Maki, seorang hikikomori dari Tokyo, umurnya 34. Jadi dia kalau udah 16 tahun hikikomori, berarti dia mulai hikikomori tuh umur berapa tuh ya? 15 ya. Kalau gue mulai dari sekarang udah lebih tua lagi gue. Buset. Orang mah udah 34 udah punya anak. Iya. Nah, ini dia 34 ini dia baru dapat kerjaan nih ya kan, ditunjuk pemerintah Jepang jadi kepala strategi ya. Mungkin dia lebih paham buat orang-orang yang di karantina gitu ya, harus ngapain aja gitu. Iya, caranya kan kayak gitu hubungannya sama psikologis manusia ya. Kalau misalkan orang yang nggak sering keluar rumah gitu, terus tiba-tiba dia disuruh stay di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu kan, mereka juga stres. Gua aja mulai stres ini ya. Tapi si Dakura ini nggak cuma sekedar ditunjuk, tapi dia lewat proses interview juga nih ternyata. Iya, kayak layaknya. Iya, kayak kerjaan biasa ya, dari ribuan kandidat hikikomori. Jadi hikikomori ada ribuan, ada banyak ya. Yang bikin lucu tuh dia tuh kan udah hikikomori kan memang ya derajatnya dibilang sama orang-orang Jepang tuh dicap jelek gitu, rendah gitu kan, lebih rendah, the best dari yang rendah gitu loh. Ngerti gak? Iya, tapi si Dakura ini social skillnya ternyata terhitung tinggi daripada hikikomori lainnya gitu. Jadi mungkin makanya dia dipilih gitu. Mungkin karena dia mungkin dia spend time online chat gitu sama teman-temannya online pas main game gitu, atau pas ikut online community gitu. Sekarang banyak tuh biasanya. Nah, dia ada juga nih si namanya
Son Nawakenai, wakil ketua dari dewannya strategi tadi gitu ya. Katanya itu usulnya untuk mengalihkan fokus dari memproduksi masker ke produksi Dakimakura. Oke. Memang terdengar mengagetkan pada awalnya. Namun setelah dipikir-pikir masuk akal juga jika orang-orang memiliki 2D waifu dan Hanbando untuk dipeluk, ini akan membuat mereka menghindari kontak fisik dengan partner 3D mereka. Emang ini Jepang, aduh, gua jadi ingat ya kenapa gua sastra Jepang tuh karena beginian anjir. Ya, aku saja ingin segera pulang untuk memeluk Miku-chanku. Kini aku hanya berharap pada Hikikomori dapat belajar bernafas melalui hidung mereka ketika berbicara. Ya Allah. Aduh, gue dia bilang cringe. Ya, iya sih, cuman ya dalam situasi ya apa ya nggak boleh keluar kayak gini berguna juga ternyata skill kayak begini gitu. Setelah sekian lama gitu kan dicap jelek sama orang, ternyata dia bisa membuktikan gitu bahwa skill yang dia punya gitu berguna bagi masyarakat gitu. Sedakuranya ini juga punya usul lain selain Dakimakura tadi. Jadi dia minta buat ngembangin game dating simulator yang diwajibkan buat penduduk Jepang buat download terus main gamenya. Jadi kan mereka lebih fokus di rumah aja tuh. Ya Allah. Aduh. Tapi make sense sih. Mungkin abis selesai pandemik ini jadi makin banyak hikikomori ya. Mungkin efek sampingnya begitu. Kan dia sempat ngomongin download apa atau main game, menyelesaikan game yang sebelum yang belum diselesain ya. Gue jadi keingetan nih di Indonesia juga. Ya mungkin nggak sama sih, cuman ada satu fenomena yang dia tuh ya mirip lah gitu, karena semua orang jadi pengen main game gitu, stay di rumah untuk ya apa namanya menghindari keluar gitu ya. Kalau gue lihat tuh harga-harga game konsol sekarang tuh pada naik gara-gara orang ini di rumah doang kan, jadi di rumah doang game, jadi kan? Kayak ya gue nggak tahu nih udah main game aja, terus mereka beli karena demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya kan. Oh iya, itu game yang itu ya banget sih. Oh ya, hewan nyebrang ya hewan nyebrang hewan nyebrang bener. Hewan nyebrang sama Nintendo ini tukar ya, bener. Nah itu naik tuh harganya tuh. Buset dah naik. Tapi game-game yang di download kayak misalnya di Steam itu sama yang lainnya itu malah uap itu banyak yang gratis jadinya malah. Nah bener sih. Bisa download game zombie yang World War Y. Ya. Apa tuh? World War X. Sebutin ya, saat dari A sampai Z ya. Iya. Itu gratisan juga. Bagus sih sebenarnya ya. I guess di waktu-waktu seperti ini game itu menjadi salah satu alternatif untuk membunuh waktu lah. Nah anyway, gue ada nih cerita nih. Apa tuh? Kemarin kita sempat bahas juga kan. Gue dapat berita kalau gara-gara dampak virus corona ini di Ueno itu jadi sepi yang biasanya ramai. Iya nih yang buat jadi spot hanami ya. Tapi jadi sepi semua. Biasanya orang ya lu bisa ngelihat orang banyak gitu, duduk-duduk, lari-lari mungkin yang olahraga, terus yang minum ya minum gitu di bawah indahnya bunga sakura. Tapi sekarang jadi sepi gitu. Tapi ternyata cukup patuh juga ya warga Tokyo. Nah iya makanya itu yang bikin gue amazed itu sih karena orang Jepang tuh ini perlu ditiru sih sama ini kultur yang perlu ditiru ya. Orang Jepang tuh begitu dibilangin oke, jangan keluar gitu sama pemerintah, walaupun itu cuma himbauan gitu yang notabene ya lu keluar sih sebenarnya nggak masalah gitu, tapi enggak juga ya enggak gitu ya, nggak masalah juga gitu, kayak ya it's up to you gitu, cuma dihimbau kayak lebih baik ya kalian stay di rumah gitu. Iya, mereka ngikutin semua ya. Mereka tetap ngikutin loh, kayak as if itu tuh sebuah
peraturan gitu yang dibikin Mm-mm. yang dibikin pemerintah gitu. Kalau di Indonesia kan kalau kita lihat kayak sebalik, orang disuruh stay di rumah tapi malah nongkrong. Kayak kemarin kan banyak tuh Iya. yang di Twitter, di Instagram tuh, rame banget kan tuh, polisi Iya. pada ngegerebek orang nongkrong, padahal Oh nongkrong iya, doang iya. gitu kan. Nongkrong sama ada yang buka hajatan juga disuruh Iya, tutup. hajatan pengajian dong, ya Allah, gue kayak astaga, kayak Anda semua tidak tahu gitu kan apa bahayanya gitu ya. Mungkin kita perlu mengedukasi Iya. orang-orang di sekitar kita gitu ya. Tapi nggak cuma Ueno Park juga, di sini Starbucks-nya juga tutup, Ueno Zoo-nya juga tutup. Kayak it's amazing gitu loh, kayak padahal cuma himbauan tapi mereka mematuhi itu sebagai sebagai aturan gitu loh. Hebat sih, itu sangat perlu ya kita tiru. Iya, Gaya benar. mematuhi, Iya. walaupun itu bukan aturan ya, tapi kayak kalau misalkan ya udah dihimbau gitu, ini bahaya nih keluar, ya kita harus mencari tahu ya apa bahayanya gitu, kenapa kita nggak boleh keluar, karena kan kalau kita misalkan nggak tahu ya juga pasti nggak Benar merasa banget. ya kenapa sih emangnya kalau gue keluar gitu. Yoi. Makanya nih memang kadang ngeliatnya jadi kayak sedih ya gitu, sepi. Cuman gue turut ya cukup, prihatin sih. ya cuman jadi cukup lega lah. Ternyata himbauannya tuh nggak cuma dianggap angin lewat doang. Semoga dengan semuanya yang ada di rumah bisa menekan angka naiknya virus pandemik ini. Iya, di Indonesia ya. Ya itu sih yang bisa kita tiru, yang harus kita tiru ya dari warga Jepang. Ya sebaiknya kita juga ya stay di rumah, walaupun itu cuma himbauan ya, kita harusnya mikirnya ya jangan just because itu sebuah himbauan gitu kita ya kalau kita ngelakuin berarti boleh gitu ya, nggak juga gitu. Pasti bener. ada alasannya lah kenapa kita dihimbau seperti itu. Well anyway, itu berat banget ya, berasa tuh ya. Iya gila, kita nih berasa podcast berat banget nih. Aduh, anyway itu waktu kita untuk minggu ini ya. Kalau ada salah maaf kalau misalkan gua ngomongnya rada kasar ya. Ya Sorry. semoga podcast kita jadi manfaat ya. Jadi manfaat juga bagi masyarakat semua, Benar bagi banget. anak-anak sastra Jepang binus sekalian. Oh yeah, there it's on my friend. It's me Jody Ang and my friend Afkar Rifardi. See you next time and have a good day. Stay healthy, stay safe, and goodbye. Bye-bye. Bye.